Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys sudah klik video ini. Di channel Tama Story kita akan membahas seputar cerita-cerita mistis atau kejadian-kejadian horor yang tentunya di luar akal sehat kita. Sebelumnya untuk kalian yang baru melihat atau bergabung di channel ini, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan share video ini. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten di channel Tama Story, silahkan pencet tombol subscribe di bawah agar saya lebih semangat untuk membagikan cerita-cerita mistis lainnya. Sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan, seperti layaknya orang yang telah meninggal dunia. Sumpah ini tak jarang dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda. Misalnya pelaku sumpah tidak dipocongi tetapi hanya dikerudungi dengan posisi duduk dan diberikan kain kafan. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental di beberapa daerah di Indonesia, menerapkan norma-norma adat dan kepercayaan setempat. Sumpah ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan suatu tuduhan atau fitnah, kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Mereka percaya apabila keterangan atau janji yang diucapkan pelaku tidak benar, nantinya orang tersebut akan mendapatkan hukuman atau laknat dari Tuhan. Bahkan yang paling parah, dia akan meninggal dunia dalam waktu dekat. Dalam pandangan agama Islam sendiri, banyak ulama sepakat bahwa sumpah hanya boleh dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat-sifatnya, seperti wallahi, tallahi, atau billahi. Cara bersumpah dalam Islam pun sederhana, yaitu dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama Hanabilah dan Zahiriyah mengatakan sumpah tanpa memakai nama Allah adalah haram, sehingga cara sumpah selain yang diajarkan dalam agama Islam sebaiknya dihindari. Dengan demikian umat muslim bisa terhindar dan dijauhkan dari perilaku syirik dan azab yang pedih. Kali ini saya akan bercerita tentang sepasang suami istri yang dituduh memiliki praktek ilmu santet, sehingga mereka berdua harus membuktikannya dengan sumpah pocong. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita menuju ke cerita. Kejadian ini terjadi pada tanggal 20 Februari tahun 2020 lalu. Malam itu selesai sholat isya, seperti biasa Pak Sugeng duduk di ruang tamu sambil menyalakan dupa yang sudah dia beli tadi sore di pasar. Karena hal itu memang sering dilakukannya, bahkan hampir setiap hari, dengan tujuan agar setiap ruangan yang ada di rumahnya berbau harum dan wangi, tanpa ada tujuan tertentu, apalagi tentang hal-hal mistis. Pak Sugeng adalah seorang pria asal dari salah satu desa yang berada di Banyuwangi. Pak Sugeng kini berusia 40 tahun. Dia bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik swasta yang ada di Banyuwangi. Pak Sugeng hidup ditemani seorang istri yang sudah 22 tahun ini dia nikahi. Bu Retno namanya. Dia seorang ibu rumah tangga yang kegiatan sehari-hari mengurus pekerjaan rumah. Mereka berdua hidup bahagia dan saling menyayangi. Akan tetapi kebahagiaan mereka terasa belum lengkap, karena sejak awal menikah sampai sekarang mereka belum juga dikaruniai anak. Malam pun berlalu. Keesokan harinya mereka berdua melakukan aktivitas seperti biasa. Bu Retno yang menyiapkan makanan untuk suaminya,
dan Pak Sugeng bersiap untuk berangkat kerja. Hari itu berjalan seperti biasanya. Sore hari, perjalanan menuju pulang sehabis bekerja, Pak Sugeng seperti biasa menyempatkan membeli dupa di warung langganannya yang akan dia gunakan untuk pewangian di dalam rumahnya nanti malam. Sehabis sholat Isya, Pak Sugeng mempersiapkan peralatannya untuk membakar dupa, seperti tempat pembakaran, arang, dan tentunya dupa itu sendiri. Malam itu, dua orang pemuda tetangga Pak Sugeng yang bernama Dani dan Hendra bertamu ke rumah Pak Sugeng. "Assalamualaikum," dengan nada perlahan Hendra dan Dani sambil mengetuk pintu rumah Pak Sugeng. "Waalaikumsalam," saut Pak Sugeng sambil membakar dupa yang baru saja selesai ia persiapkan. "Masuk saja, tidak dikunci," ucap Pak Sugeng lagi. Mereka berdua pun masuk menemui Pak Sugeng dengan raut wajah yang penasaran dan heran tentunya melihat Pak Sugeng yang sedang menyalakan dupa di ruang tamu. Dani dan Indra menyampaikan tujuannya bertamu ke rumah Pak Sugeng. "Gini Pak, saya dan Indra disuruh Pak RT untuk menyampaikan kalau malam ini Bapak ada jadwal ronda. Karena minggu lalu waktu Bapak ada jadwal ronda tidak datang. Takutnya malam ini Bapak tidak ikut ronda lagi," ujar Dani sambil terus melihat apa yang dikerjakan Pak Sugeng. "Oh iya, maaf, minggu kemarin saya tidak enak badan, makanya saya tidak datang." "Ya udah, nanti saya datang seperti biasa," jawab Pak Sugeng. Setelah menyampaikan apa tujuan mereka datang, dua pemuda tadi bergegas pamit dari rumah Pak Sugeng tanpa menanyakan kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Sugeng tersebut. Dan kejadian itulah yang menjadi awal tersebarnya isu atau fitnah yang menimpa keluarganya Pak Sugeng. Suatu hari ada seorang warga tetangga Pak Sugeng mengalami sakit yang aneh. Pasalnya orang itu merasakan perutnya seperti ada yang merobek-robek di dalam. Sakit itu dia rasakan ketika saat tengah malam sampai menjelang subuh. Ketika selesai subuh, baru sakit itu pergi dengan sendirinya. Dan itu terjadi hampir setiap malam. Sudah diperiksakan ke dokter, tetapi tidak ada hasil medis yang bisa menjelaskan penyakit tersebut. Lantas, isu tentang praktik santet atau guna-guna semakin tersebar luas di desa Pak Sugeng. Semenjak kejadian yang dialami oleh salah satu dari warga desa yang mempunyai penyakit aneh tersebut, banyak warga yang heran dan penasaran siapakah orang yang tega mengirim santet ke salah satu warga di sana. Suatu malam saat warga desa melakukan ronda di pos kampling yang terletak di samping gang masuk ke desa, bapak-bapak yang malam itu berjumlah 4 orang membicarakan terkait penyakit yang dialami oleh tetangganya. Karena topik penyakit aneh yang tidak masuk akal itu masih menjadi sebuah bibir di masyarakat desa. Tak lama berselang, Dani dan Hendra lewat di depan pos kampling. Mereka berdua berboncengan menggunakan sepeda. Tak sengaja Dani dan Hendra mendengar topik pembicaraan bapak-bapak yang ada di pos kampling itu. Kemudian Dani berbisik ke Hendra, "Apa mungkin ya Pak Sugeng yang mengirim santet ke warga sini?" ujar Dani sambil mengayuh sepeda. "Hus, jangan ngawur kamu. Takutnya nanti jadi fitnah. Kamu kan nggak tahu yang sebenarnya gimana," saut Hendra. "Nggak begitu bro.
Waktu itu kan kita lihat sendiri Pak Sugeng lagi bakar kemenyan di rumahnya. Apa itu wajar? Dan juga warga sini apa ada yang melakukan hal seperti itu? Tidak ada kan? Jawab Dani sambil meyakinkan Hendra. Iya juga ya, tapi apa mungkin Pak Sugeng setega itu? Jawab Hendra mulai percaya dengan omongan Dani. Ya udah, kita langsung ke pos ronda aja. Bilang apa yang terjadi sama bapak-bapak di situ, biar jelas semuanya. Singkat cerita, Dani dan Hendra menyampaikan apa yang mereka lihat malam itu saat bertamu ke rumah Pak Sugeng kepada bapak-bapak yang ada di pos ronda. Setelah kejadian malam itu, warga pun heboh dengan isu bahwa Pak Sugeng dan istrinya mempunyai praktik ilmu santet. Sejak hari itu, seluruh warga mulai menjauhi keluarga Pak Sugeng. Pak Sugeng yang tidak sadar bahwa dia dan istrinya menjadi korban fitnah dari kabar yang belum tentu kebenarannya. Dia menjadi heran dengan sikap warga terhadap dirinya dan istrinya. Dari tetangga samping rumahnya yang ketika dia sapa langsung mempalingkan muka, tidak seperti biasanya. Adapun seorang warga yang enggan bertemu dengan Pak Sugeng, ketika berpapasan di jalan, dia lebih memilih untuk balik, memilih jalur lain yang tidak berpapasan dengan Pak Sugeng. Begitupun dengan Bu Retno yang setiap hari menjadi perbincangan ketika dia membeli kebutuhan rumah di warung. 1 bulan berlalu, warga yang pertama kali mengalami sakit yang aneh belum juga sembuh-sembuh. Akhirnya warga pun geram, sudah tidak tahan lagi. Begitupun dengan Bu Retno, setiap hari menjadi perbincangan ketika dia membeli kebutuhan rumah di warung. 1 bulan berlalu, warga yang pertama kali mengalami sakit aneh belum juga sembuh-sembuh. Akhirnya warga pun geram, tidak tahan lagi dengan keberadaan keluarga Pak Sugeng yang masih ada di desa itu. Mereka sepakat untuk mengusir Pak Sugeng dan istrinya dari desa, supaya tidak ada korban lagi yang berjatuhan akibat ulah praktik ilmu santet yang dimiliki keluarga Pak Sugeng. Akhirnya malam itu warga desa berbondong-bondong membawa Pak Sugeng dan Bu Retno ke kediaman kepala desa setempat, guna meminta solusi bagaimana baiknya. Apa langsung diusir saja dengan paksa? Apa mungkin ada solusi lain yang bisa diberikan? Di hadapan kepala desa dan seluruh warga yang berkumpul di tempat kediaman Pak Kepala Desa, Pak Sugeng bersumpah serapah bahwa dia tidak memiliki ilmu praktek santet, apalagi dia menggunakan ilmu santet tersebut untuk menyakiti warga desa di sana. Karena amarah warga yang berada di tempat itu sudah tidak bisa dibendung lagi, apapun yang dikatakan sama Pak Sugeng tidak akan didengarkan. Malah sempat ada warga yang mengusulkan untuk membakar Pak Sugeng dan istrinya secara hidup-hidup. "Bakar saja, bakar," saut warga desa yang berada di barisan paling belakang. Setelah berunding cukup lama, akhirnya Pak Kepala Desa memutuskan untuk melaksanakan sumpah pocong untuk Pak Sugeng dan istrinya, supaya warga desa percaya kalau apa yang dikatakan Pak Sugeng itu benar. Gini aja, besok kita adakan sumpah pocong agar nanti kita semua tahu kalau omongan Pak Sugeng itu benar. Dan kalau dia berbohong, dia akan mendapatkan ganjaran musibah yang setimpal. Bagaimana? Warga setuju apa tidak?
ujar Pak Kepala Desa menyampaikan usulannya kepada warga yang ada di sana. Dan warga pun setuju dengan keputusan Pak Kepala Desa. Setelah keputusan disepakati, akhirnya seluruh warga dan disusul Pak Sugeng dan istrinya bubar dari tempat itu. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya bertempat di musola Al-Mutakin yang tak jauh dari rumah Pak Sugeng. Tepat pukul 10 pagi, Pak Sugeng bersama istri datang ke musola itu, yang sudah ditunggu warga lainnya yang ingin menyaksikan sepasang suami istri yang akan melaksanakan sumpah pocong. Sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke musola, Pak Sugeng dan istrinya dipandang sebelah mata oleh warga-warga sekitar. Cacian dan makian terdengar sepanjang kaki melangkah. Kala itu pihak kepolisian dari polsek setempat juga ikut datang, yang memang diminta bantuannya oleh kepala desa, karena ditakutkan nanti ada kerusuhan di dalam acara tersebut. Buat jaga-jaga saja supaya situasi aman, tidak ada yang main hakim sendiri. Setelah lengkap dari peralatan sampai pelaku yang akan melaksanakan sumpah, ada seorang tokoh agama dari desa itu memimpin jalannya sumpah. Pertama-tama Pak Sugeng disuruh berbaring di atas kain kafan yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berbaring, lalu kain kafan ditutup dan diikat menyisakan bagian muka yang memang terlihat menyerupai jenazah yang akan disolatkan. Begitupun dengan Bu Retno. Mereka berdua dibaringkan bersebelahan. Kepala dihadapkan ke sebelah utara dan kaki ke sebelah selatan. Setelah semuanya siap, tokoh agama setempat memulai acara tersebut. Dibuka dengan beberapa doa pembukaan, dan tiba saatnya Pak Sugeng membacakan sumpah yang sudah disiapkan tokoh agama tadi di sebuah kertas yang kurang lebih isinya sebagai berikut. Sumpah billahi, saya Sugeng bin Musa dan istri saya Retno binti Sutrisno, dengan kesadaran dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dengan ini mengucapkan sumpah. Allah atas diriku, dan matilah aku saat ini juga dalam keadaan hina jika aku berdusta, bahwa saya tidak mempunyai ilmu praktik santet, apalagi telah menggunakan ilmu santet untuk menyakiti orang lain, sebagaimana fitnah yang telah menimpa saya dan istri saya. Jika saya berbohong, segala sebab akibat saya dan istri saya siap menanggung semuanya. Setelah sumpah itu diucapkan, berakhir sudah acara tersebut. Kini Pak Sugeng merasa lebih tenang, dengan harapan ke depan tidak ada lagi tuduhan atau fitnah yang menimpa keluarganya. Fitnah dan tuduhan yang selama ini menimpa keluarga Pak Sugeng hari ini terbantahkan, karena sebulan semenjak acara sumpah pocong itu digelar, tidak ada efek atau musibah yang menimpa keluarga Pak Sugeng. Dan warga tetangga Pak Sugeng yang mengalami sakit aneh itu kini sudah mulai membaik, dan kini dia sudah sembuh, bahkan sudah bisa memulai aktivitas seperti hari biasanya. Itu dia cerita mistis kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah atau pembelajaran yang dapat kita ambil dari video tadi. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.